Nah, anak-anak ibu, ada yang masih ingat kita di minggu kemarin belajar tentang apa di mata pelajaran pendidikan Pancasila? Iya, benar, belajar tentang sejarah kelahiran Pancasila. Ada yang masih ingat hari lahirnya Pancasila diperingati tanggal 1 Juni. Ya, tanggal 1 Juni, setiap tanggal 1 Juni itu diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila. Pencetus nama Pancasila adalah Bapak Insinyur Soekarno. Nah, kemudian ada yang masih ingat Pancasila dibentuk dari berapa kata? 2 kata. Yaitu yang pertama kata apa? Panca, dan yang kedua sila. Panca artinya 5, sila artinya dasar. Jadi Pancasila kalau digabung artinya 5 dasar, 5 pedoman, 5 pandangan hidup bangsa Indonesia, gitu ya. Nah, kemudian perilaku yang menunjukkan sila dari Pancasila, yaitu sila ketiga Persatuan Indonesia. Ada yang bisa menyebutkan perilaku yang menunjukkan sila ketiga Pancasila? Ayo, Brian apa? Iya, jadi menghormati dan menghargai perbedaan agama, ras, suku, golongan, gitu ya. Ya, istilah ketiga. Jadi Persatuan Indonesia itu kita harus melaksanakan atau menaati ya sila Pancasila ya. Yaitu terutama sila ketiga, contoh perilakunya yaitu saling menghormati, menghargai antar perbedaan suku, agama, ras, budaya, gitu ya. Nah, kalau sudah paham di materi minggu kemarin, kita lanjut di materi berikutnya, yaitu tentang norma dalam kehidupanku. Ada yang tahu apa itu norma? Atau ada yang pernah dengar norma itu apa sih? Ya. Ada yang pernah tahu atau pernah dengar norma? Pernah? Rizka pernah dengar? Pernah, ya. Ada yang bisa menyebutkan atau mengartikan norma itu apa? Iya, jadi norma itu aturan ya, kebiasaan ya, yang harus ditaati ya. Jadi norma itu adalah aturan atau kebiasaan yang harus ditaati. Jadi itu ya anak-anak. Nah, materi hari ini kita akan belajar tentang norma dalam kehidupanku. Nah, sebelum ke materi, Ibu mau menjabarkan tujuan yang harus kita capai pada pembelajaran materi norma dalam kehidupanku di pagi hari ini. Yang pertama, tujuan yang pertama, setelah kalian memahami, kemudian membaca materi yang Ibu berikan dari flipbook, Ibu berharap kalian dapat memahami pengertian, kemudian memahami apa itu norma, kemudian kalian juga bisa menyebutkan hak dan kewajiban, gitu ya. Kemudian tujuan yang kedua, Ibu berharap setelah kalian kita bersama-sama melaksanakan permainan peran atau role play. Nah, Ibu berharap kalian dapat mempraktikkan norma, hak, dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian tujuan yang ketiga, setelah kalian menggunakan media kuisis ataupun word wall yang nanti Ibu berikan, Ibu berharap kalian dapat menelaah jenis norma, kemudian perilaku di hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari. Seperti itu ya anak-anak. Iya, bisa dipahami? Iya, oke. Selanjutnya kita akan ke materi ya tentang norma dalam kehidupan. Coba kalian siapkan dulu alat tulisnya ya. Kita akan memahami dan mempelajari norma. Yang penting-penting, poin pentingnya jangan lupa dicatat ya di buku tulisnya. Nanti di akhir Ibu akan memberikan pertanyaan. Bagi yang bisa menjawab akan Ibu kasih reward atau hadiah. Gitu ya anak-anak. Bisa dimengerti? Bisa. Oke, bisa dipersiapkan alat tulisnya ya.